Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kedua atau segmen kedua. Jadi kali ini kita akan membahas detail-detail yang jarang dibahas atau yang jarang orang ketahui tentang mobil ini. Jadi di sini udah aku persiapkan lagi. Ini udah dibuat dari bulan Agustus tahun 2020. Jadi video ini sebenarnya sudah direncanakan dari tahun 2020, tapi baru sekarang akhirnya dibuat. Panas ya. Oke, biar nggak lama langsung saja kita masuk ke yang nomor pertama atau nomor satu. Untuk keamanan berkendara Anda, memulai rekaman normal. Oke, kita langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu adalah cara-cara melipat spion. Oke, jadi di mobil ini itu spionnya udah electric retract ya, jadi bisa melipat secara elektrik. Jadi pastinya yang pertama, kalau yang spionnya udah elektrik itu dia ada tombolnya di bagian door trim ini. Jadi kita tinggal pencet aja tombolnya, nanti spionnya akan melipat. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua adalah menggunakan sistem keylessnya, karena mobil ini sudah keyless, jadi tidak perlu mencolok-colok kunci lagi ketika akan menghidupkan mesin. Jadi kita cukup ngetap alur yang ada di handle pintu depan, kiri kanan, bisa kiri kanan. Kalau ngetap pertama itu adalah tap pertama adalah untuk mengunci keseluruhan pintu pada mobil ini. Kemudian tap yang kedua baru dia akan melipat spionnya. Seperti itu, bisa dilakukan di kedua pintu depan. Kemudian spionnya akan kebuka saat pintu depan kiri kanan ini dibuka. Jadi cara buka kuncinya kan dia tinggal grab aja handle pintunya, dia ada sensor di bagian dalam handle-nya gitu. Jadi pas kita grab dia udah kebuka pintunya, kuncinya. Terus pas kita buka pintunya, dia spionnya akan membuka secara otomatis. Nah, gimana kalau misalnya kita masuknya nggak dari pintu depan nih? Kan tadi katanya spionnya kebuka kalau pintu depan kebuka kan. Misalnya kita masuknya dari belakang, terus pas jalan spionnya nggak kebuka dong. Oh enggak, tenang saja, spionnya akan kebuka saat mobilnya nyala gitu. Terus cara yang ketiga ya kan, yang ketiga adalah dengan menggunakan remote-nya. Jadi remote ini juga dapat berfungsi untuk melipat spion. Jadi untuk caranya kita tinggal klik aja. Yang pertama itu tombol lock-nya sekali, itu ngunci semua pintu sama kayak yang tadi kalau pakai keyless, kalau pakai handle pintu. Kemudian untuk melipat spionnya, ketika kita udah klik sekali, kita klik sekali lagi tapi ditahan. Nah itu nanti dia bakal menutup spionnya. Seperti itu teman-teman. Dan satu lagi itu, bentar adek saya pulang. Langsung mandi. Langsung mandi. Oke. Aduh lupa kan. Nyampe mana tadi? Oh ya, tadi udah 3 cara kan. Oke, tadi udah 3 cara. Yang pertama dari tombol di door trim, terus dari alur di handle, dan juga dari kunci. Ada tamu bro. Oke, sampai mana tadi? Ada tetangga guys. Oh ya, nyampe lipat spion ada 3 tadi kan udah disebutin. Terus ada satu lagi yaitu dari tombol yang ada di pintu bagasi. Jadi kita bisa ngunci pintu mobil itu dari bagasi juga. Ada tombol yang kecil. Terus itu kalau misalnya kita klik sekali kunci pintu dan klik 1 kali lagi, dia bakal ngelipat spionnya. Seperti itu. Kita masuk ke nomor 2, mengatur ketinggian bagasi. Oke, selanjutnya kita akan mengatur ketinggian bagasinya. Jadi sebelum itu kita bisa lihat, bisa dilihat itu. Jadi di sini ada 2 tombol. Yang kanan yang kecil ini tombol untuk kunci pintu, semua pintu. Dan juga misalnya diklik sekali dia bakal ngunci semua pintu. Kalau 2 kali dia bakal melipat spionnya juga, sama kayak
alur yang ada di handle pintu depan kiri kanan. Terus tombol yang kiri yang panjang, nah ini baru untuk membuka bagasi. Nggak bisa. Nah, jadi di sini ada tombolnya kan, hold to set height, tahan untuk mengatur ketinggian. Jadi pertama kita hold dulu, kita tahan dulu tombolnya sampai bunyi titit. Nah, sampai bunyi jorok, baru kita bisa adjust ketinggiannya. Misalnya segini ya. Nah, kita tahan lagi. Nah, udah, kita coba tutup. Terus kita buka lagi. Nah, pintunya bakal ngebuka sampai batas yang tadi udah kita atur. Ini kependekan, jadi harus kita atur lagi ke seperti semula. Bisa juga pakai dari sini buat buka tutupnya. Dasar, kita jeda dulu. Nah, oke, jadi seperti itu cara untuk mengatur ketinggian bagasi dari mobil Honda CR-V Turbo ini, teman-teman. Kemudian yang ketiga, auto leveling headlamp. Jadi mobil ini ternyata sudah ada leveling di lampu utamanya, di headlampnya, dan itu tidak bisa diatur karena auto ya. Jadi dia bakal menyesuaikan dengan bobot yang ada di mobil gitu. Jadi misalnya mobilnya makin berat ke belakang gitu kan otomatis depannya bakal ngangkat. Nah, nanti dia lampunya bakal turun biar nggak ketinggian. Seperti itu, ada kok videonya pas proses naik turun lampunya itu. Mantap. Oke, kita lihat apakah auto levelingnya main. Tuh, naik guys. Yang keempat, wiper belakang saat hujan. Nah, jadi memang kalau di mobil-mobil zaman sekarang itu udah ada settingan ya, tapi di mobil ini nggak ada. Jadi dia otomatis kalau misalnya lagi hujan, terus kita ngidupin wiper depan, dan saat kita memasukkan transmisi mundur atau R, dia wiper belakangnya juga bakal otomatis nyala tanpa perlu kita hidupkan dari tuasnya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, yang kelima adalah cara membuka semua kaca beserta sunroof dan cara menutupnya kembali. Jadi untuk membuka seluruh jendela di mobil ini, yang jendela ini aja yang paling belakang tuh nggak bisa, dan juga sunroof, panoramic sunroofnya itu ada caranya menggunakan remote ini. Jadi kita nggak perlu ngidupin mobilnya untuk membuka semua kacanya, dan itu bertujuan untuk membuang angin panas, ya udara panas gitulah. Misal kita lagi parkir di tempat panas, terus mau masuk ke dalam mobil, mau dibuang dulu angin udara panasnya, kita bisa dengan menggunakan remote-nya. Berikut caranya. Jadi caranya adalah yang pertama kita klik dulu tombol unlock. Ini kan ada 3 tombol nih, ada lock, unlock, dan untuk bagasi. Nah, kita klik ya sekali yang unlock, seret, terus klik lagi 2 kali dan ditahan. Nah, selama ditahan itu dia bakal ngebuka semua kaca dan juga sunroofnya secara otomatis. Tapi perlu diingat ketika kita melepas tombol ini, misalnya udah ditahan nih, pas jendelanya belum kebuka dengan full, dengan sempurna, terus kita udah lepas tombolnya, dia bakal kebuka nyampe situ aja, nggak nyampe habis gitu. Jadi kita harus tahan tombolnya sampai benar-benar udah kebuka full semuanya. Seperti itu. Dan cara menutupnya kembali, ya, kita nggak bisa menggunakan tombol locknya, karena tombol locknya kalau untuk nahan itu kan buat ini kan, buat nutup spion. Jadi kita memerlukan anak kuncinya. Cara bukanya adalah seperti ini. Nah, jadi ini yang kita colokin ke pintunya, putar ke kanan sekali,
terus putar lagi yang kedua kali, ditahan sampai dia naik dan tertutup dengan sempurna. Sama ke sunroofnya juga. Akan tetapi untuk tirainya itu nggak ketutup, jadi cuman kacanya doang seperti itu. Kalau untuk membuka kan otomatis ya, buka kaca pasti tirainya harus dibuka dulu gitu guys. Yang 6 adalah parking brake release otomatis. Oke, jadi kan di mobil ini sudah electric parking brake ya. Dan juga cara untuk menggunakannya adalah dengan di toel ke atas untuk aktifin, ngidupin, dan turunin ke bawah untuk matiin. Nah, tapi biasanya mobil-mobil yang udah pakai electric parking brake itu juga ada cara lain untuk merilisnya atau melepasnya, yaitu tinggal kita gunakan saja sabuk pengaman dan transmisi dimasukin ke D atau R, dan kita tinggal langsung injek aja gas, dia bakal langsung rilis dan langsung jalan mobilnya. Jadi kita nggak perlu injek rem untuk menonaktifin. Kan caranya injek rem terus ini ditekan ke bawah untuk disengage, ya nggak sih, ngomongin gitu nggak sih? Gitu teman-teman. Jadi bisa otomatis dengan syarat kita harus menggunakan seat belt seperti itu. Oke, kemudian nomor 7 ini ya ini apa ya, kayak ide-ide apa sih namanya, ini cuman temuan-temuan dari user aja gitu. Jadi bukan ini sih, bukan fitur yang emang disediain. Jadi di atas head unitnya ini kita bisa untuk meletakkan handphone. Jadi HP kita bakal dingin karena langsung terhembus oleh AC di belakangnya. Akan tetapi ini sebenarnya tidak direkomendasikan karena akan menutupi tombol hazardnya. Jadi kalau mau ditaruh di sini lebih baik digeser sedikit ke kanan biar hazardnya tetap kelihatan, kanan atau kiri terserah lah untuk dinginin HP ya. Jangan di tengah-tengah atau menutupi tombol hazardnya seperti itu. Dan ngomongin hazard, ini posisi hazardnya ya nggak tahu, karena postur juga kali, sangat ini ya, sangat tidak ergonomis, jauh banget tuh. Jadi kadang mager banget mau mencet hazardnya. Kenapa hazard tuh nggak ditaruh di setir gitu kan, tinggal atau nggak deket sama driver gitu. Ya udah, ini di tengah banget hazardnya. Mungkin tujuannya biar bisa minta tolong ke penumpang sebelah kali ya, tolong hazard gitu kali. Lanjut kita ke nomor 8. Jadi nomor 8 ini adalah informasi ya. Ketika kita sudah mematikan mobil, kita masih bisa mengatur jendela dan juga sunroof dalam waktu 10 menit apabila pintu depan kiri kanan ini belum dibuka. Kalau di belakang dibuka tetap masih bisa. Kalau depan udah dibuka nggak bisa gitu. Jadi misalnya udah matiin mobil nih, zret, jendelanya masih kebuka atau sunroofnya masih kebuka, kita masih bisa menggunakan tombolnya untuk menutup jendela tersebut dalam waktu 10 menit sejak mobil dimatikan atau sebelum pintunya dibuka, pintu depan. Oke. Informasi yang penting itu kayaknya. Tapi kita udah nggak bisa ngelipat spion. Lipat spion harus kondisi hidup mobilnya. Iya, maksudnya yang pakai tombol, Oke, lanjut ke nomor 9, yaitu adalah cara mematikan layar head unit ataupun nge-mute. Nah, ini biasanya jarang ya diketahui pengguna, karena ya biasanya manual kalau pengen ngecilin volume ya manual gitu sampai habis, atau ya gitu kan dikecilin manual kan suaranya, volumenya, atau mungkin yang kesilauan gitu head unitnya kalau malam nggak tahu caranya buat biar dia mati layarnya doang tapi musiknya atau lagunya tetap muter gitu, tetap play. Jadi di mobil ini caranya adalah yang pertama untuk mematikan layarnya aja itu dengan cara kita menahan tombol home yang ada di sini, tahan. Nah, dia akan mati layarnya. Bukan mati sih sebenarnya, dibikin hitam gitu, hitam doang. Karena ini kan layarnya bukan yang AMOLED gitu kan. Jadi dia masih ada cahayanya tapi kecil gitu. Dan juga di atas kanan dia masih tetap menunjukkan jam. Jadi ya bagus lah, nggak
nggak full mati, tapi kita masih tetap bisa lihat, tapi kita masih tetap bisa melihat jam gitu. Nah, untuk nge-mute audio, misalnya kita tiba-tiba menerima panggilan telepon terus pengen langsung nge-mute apa yang lagi di play, kita klik tombol yang di bawah tombol home, ini tombol back gitu kan. Nah, nanti dia bakal audionya padam. Dan juga bisa dari sini nih, dari apa namanya, steering control ya, steering switch ya, pokoknya tombol di setir di sebelah kiri ini kan untuk kontrol audio ya, dan juga untuk angkat telepon, tutup telepon. Ini kita bisa klik aja yang bagian source, bukan diklik, ditahan, nanti dia bakal otomatis nge-mute juga. Biasanya juga langsung ini sih kalau misalnya lagi ngeplay sesuatu, misalnya radio ya, coba ya. Nah, dia bakal kita liatin aja deh. Nih, misalnya kita lagi muter radio nih, terus pengen tiba-tiba kita matiin, kita mute, kita tahan tombol source. Nah, dia bakal ada tulisan audio padam dan juga layarnya akan meredup gitu, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya adalah nomor berapa nih? Nomor 10. Parking brake otomatis. Oke, jadi di mobil ini itu bisa kita atur mobilnya tuh ngaktifin parking brake atau rem parkirnya tuh secara otomatis ketika mobil sudah dimatikan gitu. Jadi misalnya suatu saat kita matiin mobil tapi lupa narik tuas rem parkirnya, dia bakal otomatis nyalain sendiri, dan itu bisa dimatiin juga. Caranya adalah, udah di video ada suaranya nggak ya? Ada suaranya. Caranya seperti ini. Oke, di sini kita akan membahas cara menyalakan atau mematikan electric parking brake yang otomatis menyala saat mesin dimatikan. Nah, yang langkah pertama agar kita tahu ini lagi aktif atau enggak adalah kita tahan ke atas sampai bunyi. Oke, kita lepas, kita tarik lagi. Oke, kalau bunyi panjang berarti itu dia disable, non aktif. Jadi kalau kita matiin mesin, mobilnya misal kita belum menghidupkan electric parking brake-nya, dia nggak bakal nyala. Nah, sekarang kita coba hidupin lagi dengan cara yang sama. Oke, kita tarik lagi. Nah, kalau bunyinya 2 kali berarti dia aktif. Nanti bakal kita langsung coba praktekkan ya. Ini posisinya lagi engage ya, lagi lagi aktif. Kita matiin, udah mati. Sekarang kita bakal matiin mesin mobilnya. Bentar, lepas sabuk dulu. Coba ya, dengerin ya. Tuh, denger kan, dia langsung hidupin secara otomatis. Jadi ya lebih safety sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lupa ngidupin rem parkirnya, dia bakal hidup sendiri. Walaupun misalnya kalian matiin ini, tapi pas mesinnya udah mati, kalian lupa untuk ngidupin rem parkir ya, kalian masih tetap bisa ngidupin dengan cara ya ditarik aja. Nanti dia tetap bakal aktif rem parkirnya, seperti itu. Jadi nggak harus mesinnya nyala, tapi untuk menonaktifkan atau merilis harus dalam kondisi mesin hidup atau ACC udah nyala. Oke, jadi seperti itu cara untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rem parkir otomatis ketika mesin sudah mati. Oke. Lanjut, selanjutnya adalah brake hold mati saat lepas sabuk. Oke, jadi di mobil ini sudah ada brake hold-nya yang berfungsi untuk menahan rem ketika kita sedang berhenti saat jalanan kondisi macet gitu kan, biar kita nggak perlu menahan rem secara terus menerus. Jadi brake hold ini akan otomatis mati. Yang pertama, brake hold bakal bisa berfungsi saat kita menggunakan sabuk pengaman.
gitu. Terus juga brake hold ini bakal otomatis mati ketika kita lepas sabuk. Jadi pas misalnya kita lagi macet-macetan ngidupin brake hold, terus tiba-tiba pengen ngapain gitu kan, ngelepas sabuk pengaman, dia bakal switch dari brake hold ke parking brake. Ya, jadi brake holdnya mati dan dia ganti remnya. Kalau brake hold kan dia menahan rem kaki ya, rem kaki. Nah, dia bakal mati dan ganti ke rem parkir. Itu baru tahu kan? Selanjutnya adalah kamera mundur. Oke, jadi di mobil ini sudah ada sudah ada kamera mundur bawaan dari ya dari pabrikan tuh udah ada kamera mundur. Dan ya kayak ciri khas Honda, kamera mundurnya tuh dia ada 3 sudut ya. Dari yang normal, yang mana itu juga udah wide, terus ada ultra wide lagi, lebih melengkung lagi gitu kan, cakupannya juga lebih banyak. Dan juga sudut kayak poin apa, kayak gambar dari atas gitu loh. Jadi kita ngelihat pas di belakang bumpernya tuh ada apa gitu. Jadi seperti itu. Tapi dia belum dapat sensor parkir aslinya bawaannya. Jadi biasanya sensor parkir itu adalah tambahan dari ya kalau kita minta sama salesnya gitu kan. Jadi mobil ini udah ada sensor parkirnya juga depan belakang, dan yang depan juga tambahan, dan ada tombolnya di sebelah di bawah engine start stop itu. Tuh kalau dihidupin, nah risik kan, mending kita matiin. Udah selesai ternyata. Ada berapa? 12 ya. Ya udah selesai. Detail-detail yang jarang dibahas ini pada mobil ini, yang mungkin belum banyak orang yang tahu juga. Selanjutnya ini ada kayak ya tambahan-tambahan iseng-iseng gitu kan. Jadi mobil ini tuh mobil ini tuh mengimplementasikan rasa pesawat. Tuh bagi kalian yang belum tahu, apa aja sih, kok bisa sih rasa pesawat, dari mana rasa pesawatnya gitu kan. Yang pertama, kap mesinnya geter, kayak sayap pesawat. Nah bagi kalian yang sering naik pesawat dan duduk di window seat kan, kadang kalau lagi terbang tuh ngeliat sayapnya kayak geter gitu kan, gini-gini. Nah itu di mobil ini juga sama cuy, juga sama teman-teman. Jadi kalau di tol, di kecepatannya udah 100 ke atas dan jalan tolnya agak nggak rata, itu kelihatan tuh kap mesin itu kayak, wah ini kayak sayap pesawat nih gitu. Itu yang pertama tuh. Kap mesinnya soft touch guys. Ya, kap mesin ini soft touch. Jadi kalau kita giniin tuh, wah bagus nih berarti bahannya soft touch. Oke, ngomong-ngomong tentang apa ya, soft touch, tentang kap mesin kan, pernah diceritain dosen pas lagi kuliah, kenapa mobil-mobil zaman dulu tuh bempernya keras-keras dari besi gitu kan, sedangkan mobil-mobil zaman sekarang tuh cenderung lebih soft touch, lebih apa ya materialnya nggak sekeras dengan mobil-mobil zaman dulu gitu. Ternyata ada alasannya, karena itu sebuah alasan atau sebuah bentuk safety atau pencegahan saat terjadi kecelakaan atau benturan atau tabrakan gitu. Supaya misalnya nih mobil bempernya keras banget nih, ketika terjadi tabrakan ya mobilnya nggak kenapa-kenapa karena depannya keras kan, tapi orang yang di dalam itu yang bakal merasakan getarannya itu. Jadi getarannya tuh bukannya diredam di bemper, tapi disalurkan sampai ke dalam. Jadi kita yang bakal merasakan benturan yang keras itu. Sedangkan berapa SKS nih? Sedangkan mobil zaman sekarang itu emang depannya dibikin lebih kayak menyerap benturan gitu. Jadi ketika terjadi benturan, ya udah benturan itu diserap oleh Naila, temennya datang. Jadi ketika terjadi kecelakaan atau terjadi benturan, bemper depannya tuh dia yang menyerap benturan itu. Jadi pas udah jadi nggak nyampe ke penumpang gitu, bukan nggak nyampe sih, tapi lebih minim benturannya yang sampai ke penumpang. Seperti itu kata dosen, dan masuk akal juga kalau dipikir-pikir. Ya bener, jadi kayak dia menyerap benturan supaya tidak sampai ke penumpang itu
terlalu keras gitu. Itu namanya crumple zone. Tadi getar-getar ya, yang mirip pesawat kan, sayap pesawat getar, ini kap mesinnya getar. Kemudian yang kedua road noise. Kan pesawat road noise-nya tau lah kan, kalau misalnya udah terbang, apalagi pas mau take off itu kan berisik banget kan. Nah sama kayak mobil ini juga, kalau di jalan road noise-nya suaranya kayak pesawat, masuk banget suara kolong itu, suara jalan. Gitulah. Terus yang terakhir adalah transmisi kayak throttle. Transmisi, jadi emang ini bentuk transmisinya, tuas transmisinya itu mirip dengan throttle yang ada di pesawat. Jadi kadang kalau lagi nyetir tuh bawaannya kayak pengen terbang gitu. Udah itu aja kali yang kurang penting. Ini udah 19 menit, udah 20 menit. Lumayan lebih cepat dari yang kemarin ya, tapi ini belum selesai sebenarnya. Di notes ini yang dibikin pada 6 Agustus 2020 ini ada tulisan di ending harapan facelift. Jadi note ini dibuat ketika mobil ini belum facelift, dimana sekarang tahun 2023 bahkan sudah mau keluar yang generasi ke-6-nya di Indonesia. Kalau di luar udah keluar kan. Kalau di Indonesia sekarang masih yang facelift. Karena di sini tulisannya harapan facelift dan sekarang udah keluar faceliftnya. Jadi sekarang kita bahas bagaimana sih Honda CR-V Turbo yang facelift ini dan apa sih bedanya sama yang pre-facelift atau yang sebelum facelift seperti yang keluarga kami gunakan ini. Jadi yang pertama, perbedaannya yang facelift itu sekarang dia sudah, perbedaan signifikannya ya, itu dia sudah menggunakan Honda Sensing, dimana Honda Sensing adalah fitur keselamatan aktif yang dimiliki oleh Honda. Apa saja isinya Honda Sensing? Ada Adaptive Cruise Control. Apa itu Adaptive Cruise Control? Jadi Adaptive Cruise Control adalah fitur dimana mobil bisa menyesuaikan kecepatan dengan mobil di depannya. Misalnya kita set kecepatan di 100 km per jam. Terus mobil, tiba-tiba ada mobil di depan kita kecepatannya 80 km per jam. Nah, mobil ini akan otomatis ngerem dan mengikuti menjaga jarak agar tidak menabrak mobil di depan. Seperti itulah, adaptif lah intinya. Ya, adaptasi, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan itu juga bisa sampai low speed follow. Jadi bisa nyampe berhenti gitu. Seperti itu. Oke, yang pertama adaptive cruise control, terus yang kedua ada lane keep assist dan juga lane following assist. Ya benar. Jadi itu secara umum adalah setirnya bisa semi otonomus, bisa belokin setir sendiri, bisa ngebaca jalan. Misalnya belok dia belok, tapi kalau nggak terlalu tajam ya. Di tol sih paling cocok untuk menggunakan fitur tersebut. Sebenarnya adaptif tuh yang paling penting tuh dua itu sih sebenarnya untuk saat ini ya. Kayak rem otomatis ada juga tuh, apa namanya, forward collision mitigation gitu loh. Pokoknya pencegahan, misalnya pengen nabrak sesuatu di depan dia bakal ngerem otomatis. Mundur juga ada nggak ya? Kayaknya mundur juga kali ya, nggak tahu sih, nggak terlalu tahu kalau yang selain dua tadi tuh. Terus dia tetap belum ada blind spot monitoring dan juga belum ada lane watch. Yang ada lane watch itu yang HR-V yang baru ini, dia udah ada lane watchnya, tapi nggak tahu di tipe apa aja. Kayaknya nggak semua deh gitu. Tapi semua HR-V yang baru, yang generasi keberapa ini, yang baru keluar ini, dia udah Honda Sensing semua di semua tipe. Sedangkan yang Honda CR-V facelift ini kayaknya cuman yang Prestige aja sih yang udah Honda Sensing. Oke. Kemudian karena dia udah Honda Sensing, dia juga sudah speedometernya udah full TFT atau ya full layar gitu kan. Ini udah ditulis nih di sini, harapan di facelift yang pertama adalah TFT. Jadi harapannya pas dibikin, pas aduh kucingnya masuk ke rumah. Dah aman. Jadi yang facelift dia udah bagus ya, speedometernya atau instrumen clusternya dia udah full TFT. Walaupun di kiri kanannya masih sama, masih ada indikator bensin dan suhu mesinnya
juga dalam bentuk bar kayak gitu ya. Dan itu improve jauh sih dari yang ini. Yang ini tuh apa coba, keren sih, awal lihat tuh keren banget bu, gila ini speedometer digital pakai angka, terus takometernya juga keren kan, setengah lingkaran gitu. Tapi cuman bisa ngelihat trip A trip B, average, oil life gitu doang. Bahkan dengan yang generasi sebelum ini, generasi 4 ini kan ada di sini tuh kayak ada ininya lagi kan, Tidak aktif. ada layar kecil buat ngelihat indikator-indikator itu lebih lengkap bro. Aduh, logo bensinnya udah nyala. Terus apa lagi? Terus head unitnya juga udah ganti dengan yang OM punya, karena dia udah Honda Sensing ya mungkin ya. Jadi sepaket kayak dibikin head unitnya juga integrated sama mobilnya. Walaupun dia jadinya ukuran layarnya atau resolusinya bagus, lebih tajam, tapi ukurannya layarnya jadi lebih kecil gitu, lebih sempit. Dan juga dia nano i-nya hilang. Sedangkan ya kalau ini kan dia ini ya aftermarket istilahnya ya. Ini brandnya Panasonic sih kalau nggak salah. Ya. Gak ada apa-apa nih isinya head unitnya yang ini. Terus ya nggak ada Apple CarPlay. Kalau yang facelift kayaknya udah ada sih Apple CarPlay, tapi pakai kabel gitu. Terus kamera 360 ternyata sampai sekarang juga belum ada. Di faceliftnya juga belum ada kamera 360. Gak tahu Honda ini yang udah kamera 360 apa ya? Odyssey ada nggak sih? Gak tahu, kayaknya sekelas Accord juga nggak ada deh, cuma ada lane watch doang. Come on Honda. Oke, kamera 360 belum ada, tapi ya kalau pengen masang sendiri sih banyak ya di luar itu yang bisa masang kamera 360, tapi kayaknya spionnya bakal dibor gitu sih. Oke, head unit dan wireless charger juga nggak ada di yang facelift ini. Kalau di luar tuh, kalau di luar nggak tahu ya, tapi dia perubahannya adalah dia udah ada colokan USB gitu teman-teman. Jadi kalau yang pre-facelift, yang sebelum facelift, dia cuman punya 2 colokan power outlet 12 volt. Dan itu apa banget gitu loh, mobil kok cuman punya 2 colokan gitu doang power outlet, lagi nggak ada USB sama sekali. Jadi ya itu cuman ada satu di sini di bawah transmisi, satu lagi di dalam komparasi yang ada di dalam. Dan juga di Amazon tuh ada tuh yang jual ininya, bagian ini tuh dia wireless gitu. Jadi ininya doang dijual, terus nanti mungkin bisa dicolok ke sini karena di sini ada power outlet. Dan itu ini jadi buat wireless charger. Dan ini posisinya pas banget kan buat HP. Dan ini juga udah dimodif sih, ini buat HP, terus ini bisa buat nyimpan kunci gitu-gitu. Bagus sih, harganya lumayan, berapa juta gitu. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang fitur-fitur yang ada Mode parkir telah aktif. yang ada di Honda CR-V Turbo yang facelift kan. Tadi kita udah bahas fitur, sekarang kita bahas tentang desain atau eksteriornya yang berubah tuh apa aja sih. Kita mulai dari depan. Jadi dari depan tuh perubahannya, oh tadi fitur ada yang lupa, dia lampu udah auto semua, wiper juga udah auto, dan lampunya tuh ada fitur auto high beam. Itu penasaran gimana cara kerjanya, belum pernah merasakan secara langsung, ngeliat di video, mungkin video animasinya doang kan, tapi belum ngeliat secara langsung, merasakan secara langsung auto high beam itu seperti apa. Kayaknya buat lintas Sumatera sangat cocok gitu, kalau malam-malam kosong langsung hidup sendiri kan, nggak pegel ngidupin ini. Coba ada fitur auto sen gitu kalau lintas Sumatera. Lintas Sumatera kan hidupin sen mulu ya. Oke, udah ya, nggak ada yang kelewatan lagi kan. Coba kita lihat sekeliling dulu. Panoramik masih sama-sama kecil. AC bikin sakit kepala masih sama-sama nggak punya lampu di vanity mirrornya. Ya bisa pasang sendiri lah, murah kok pasang lampu ini. Dudukannya udah ada, tinggal dipasang, terus ya sama. Katanya sih lebih bagus kekedapannya, improve katanya ya, nggak tahu sih. Oke, kita lanjut ke bagian eksterior tadi. Jadi perubahan di bagian eksteriornya yang paling kelihatan adalah bempernya.
bempernya ganti. Dan jujur saja saya nggak suka. Saya lebih suka, saya apa aku nih, aku nggak suka bumper yang facelift. Aku lebih suka bumper yang ini. Nggak tahu, kayak bumper yang facelift nih kayak bentuknya kayak ngotak gitu, jadi kayak aneh gitu. Dan intermezzo, apakah kalian sadar bentuk bumper yang CR-V facelift ini itu, nggak tahu ini adalah Easter egg-nya Honda ngasih bocoran di sebelum facelift atau emang desainernya wah ganti bumper kayak gimana ya buat facelift ini. Terus dia ngeliat seret, kalian lihat siluet AC ini, seret. Ini adalah bentuk bumper CR-V turbo yang facelift tuh. Bener kan? Satu lagi, bukan ini doang, ada satu lagi. Di mana? Di sini. Nah, lihat nih bentuk ininya. Nah, iya gak sih? Bener kan? Coba bagi yang ya mungkin orang Honda yang tahu gitu kan, apakah emang bumper depannya ini ngikutin dari bentuk ini, dua ini, atau nggak sengaja? Seperti apa sebenarnya? Tolong kasih tahu ke saya. Gitu guys. Jadi bumpernya ganti dan kurang suka. Lampu-lampu sama semua. LED Vario, LED Sonic, sama aja. LED yang dipantulin dari atas gitu. LED reflektor, bukan proyektor. Jadi dia cut off-nya jelek. Enggak, kalau proyektor kan kayak, mantap, ada cut off-nya gitu. Ada apa namanya? Ada garis tegasnya. Tapi fog lamp-nya LED-nya bagus. Bagus banget. Itu jadi kelebihannya di fog lamp-nya. Kalau fog lamp itu proyektor LED yang kecil-kecil kayak es batu gitu. Dan itu bagus. Dan di facelift juga masih sama, tapi yang non prestige ya kalau nggak salah ya. Iya, yang 1500 biasa sama yang 2000 cc itu dia kalau nggak salah fog lamp-nya bukan yang kayak gini, tapi dia bulat tapi LED juga gitu. Sepertinya seperti itu. Lanjut, depannya sama, nggak ada yang diubah selain itu tadi. Lampu-lampu sama, bumper doang. Terus kita ke samping juga sama persis. Yang beda adalah di velgnya. Untuk yang tipe tertingginya yang prestige, dia peleknya menggunakan pelek kembang gitu. Awal-awal ngeliatnya emang kayak, wah ini apa sih, kayak velg kayak gini, sportinya hilang, ininya ya jadi kayak biasa aja gitu kan. Tapi lama-lama bagus juga dilihat, nggak jelek-jelek banget. Bagus, malah bagus. Tapi emang lebih bagusan yang ini sih, yang modulo ini, yang pre facelift. Selera, balik lagi itu adalah selera. Kemudian kita ke belakang. Nah ini baru juga ada perbedaan di bagian bumper dan juga knalpotnya. Jadi knalpotnya tuh yang tadinya bulat sekarang dibikin lebih pipih ya, pipih. Kayak ya bentuknya pipih ini. Bikin kotak, bukan kotak, apa ya? Trapesium apa gimana gitu, pokoknya pipih lah. Dan jujur saja aku juga kurang suka, lebih suka yang ini karena dia kayak menyatu sama bumper gitu loh. Bumpernya dibikin kayak ada buletan, jadi knalpotnya tuh masuk gitu. Kalau yang sekarang tuh kan knalpotnya benar-benar di bawah bumper gitu. Jadi nggak ada hubungannya, jadi misah sama bumper belakangnya. Dan juga lampu-lampu di belakang itu juga di smoke ininya, mikanya apa sih, plastik ya, bukan plastik ya, pokoknya lampunya dibikin lebih gelap gitulah. Isi lampu juga masih sama, full LED kecuali lampu mundurnya gitu. Udah gitu doang sih. Mungkin yang beda lagi yang facelift sekarang tuh dia ada versi yang black edition, yang dimana semua dibikin dark atau lebih hitam, plafon hitam, terus ini juga hitam nih kayaknya yang aksen kayu ini. Udah mantep banget sih menurutku. Andai aja ada ngomong es krim. Andai aja mobil ini tuh bisa di-upgrade, dipasang Honda Sensing, ganti instrumen clusternya, terus head unitnya bisa Apple CarPlay. Udah. Luarnya nggak usah ada yang diganti. Gini aja, dalamnya aja, fitur aja udah cukup. Sama kamera 360 sih. Sebenarnya mobil segede ini tuh udah penting banget yang namanya kamera 360. Wuling Almas aja udah ada. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita di mobil yang udah facelift.
Dan rencananya beberapa bulan ke depan, sekarang bulan apa? April, Honda akan meluncurkan all new Honda CR-V. Mesinnya belum tahu kan apa aja, entah turbo, entah hybrid. Generasi ke-6, dimana udah keluar duluan di US. Itu bentuknya juga ya yang mengikuti dunia itu. Udah tahu bentuknya gimana. Ya lampunya jadi lebih sipit, lampu depannya. Terus juga belakangnya sangat mirip dengan Volvo dan R3 atau XL7. Lampu sennya malah jadi halogen loh. Kulihat yang di Amerika itu ya. Lampu sennya LED, halogen. Padahal yang sekarang ini udah LED loh, bagus, panjang ke atas gitu. Dan ada yang bilang, wah bagus ya desain lampu sen atau lampu rem CR-V ini. Jadi kalau misalnya lagi macet-macetan naik motor tuh ngelihat gitu loh, oh dia ngidupin sen gitu, jadi nggak ketutupan sama sama stang motornya gitu. Oh, terima kasih bagi yang sudah bilang kayak gitu ya. Jadi gitu, ditunggu aja beberapa bulan. Oke teman-teman, jadi sampai situ tadi, ditunggu saja. Beberapa bulan ke depan akan launching all new CR-V di Indonesia. Semoga lebih baik pastinya dalam segi apapun. Dan ya sekarang era-eranya mobil-mobil elektrifikasi ya, baik itu full EV, hybrid juga macam-macam. Ada yang PHEV, ada yang paralel gitu-gitu kan. Ya, jadi segitu dulu untuk video ini, video part 2 ini mengenai tentang detail-detail yang jarang dibahas atau jarang diketahui orang. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf lahir batin karena sebentar lagi akan lebaran. Ini kebetulan lagi bulan puasa. Ya, sampai bertemu di video berikutnya. Mungkin di video mudik kali ya, kalau jadi, insyaallah semoga jadi. Bye bye. Assalamualaikum.